Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, amal itu putus, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Kita tidak ingin amal pagi ini putus, maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis kalau tidak disebut salawat, maka majlis itu antana jifah, majlis bangkai, majlis busuk dan berbau. Kita tidak ingin majlis yang meriah ramai ini menjadi majlis bangkai, maka kita pun bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya penasaran karena Pak Haji Agus memberikan kata sambutan baca ayat fasih pakai tarannum lagu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan ia bawa besok untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati saya penasaran, ini Pak Agus kok baca Qur'annya bisa pakai lagu? Dari mana? Baru dapat jawabannya dari kata sambutan. Ternyata beliau sudah ikut MTQ sejak tahun 75. Saya orangnya nanya itu segan, Bapak ngajinya kapan? Saya nggak nanya. Begitu juga sampai di sini. Ini semua pakai jilbab. Laki-laki dengan perempuan misah. Berarti ini dalam hati saya, ini pondok pesantren ini. Atau SDIT, SMPIT. Ternyata setelah dapat penjelasan, saya diberitahu oleh Pak Agus, beliau tegak di sini, ini bukan pesantren. Akhirnya saya jelas sudah, Yayasan Pendidikan Jagakarsa, tidak bawa-bawa Islam. Tidak ada sebut yayasan pendidikan, yayasan perguruan Islam, sekolah Islam, nggak ada. Lebih baik botol minyak babi isinya kecap daripada botol kecap isinya. Lebih baik nggak bawa-bawa Islam tapi isinya Islami. Tapi yang paling baik tentu namanya Islam, isinya Islam. Lebih baik. Nah, ketika sampai di sini tidak ada bawa-bawa nama Islam. Coba lihat moto, belajar di Yaper Jasa, ilmu didapat, iman melekat, bermanfaat di masyarakat. Mantap, luar biasa. Nih, ternyata kenapa di sekolah lain campur laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, tapi di sini dipisah, ini perempuan, ini laki-laki. Wali muridnya juga dipisah, ini perempuan, ini laki-laki. Ada tembok Berlin di antara kita. Ini ajaran Islam. Ajaran Islam nggak boleh campur aduk laki-laki perempuan. Ini kenapa ada laki-laki? Sebagai pemantau perempuan. Mengapa murid-muridnya bisa menjalankan ajaran Islam? Ternyata kepala sekolahnya langsung ada seorang ulama, imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ada ulama hadis di kota Makkah Al-Mukarramah, namanya Syekh Mahfud At-Tarmusi. Syekh Mahfud punya murid namanya Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur bernama Tebu Ireng. Alumni Tebu Ireng jadi kepala sekolah di Yayasan Jagakarsa. Sanadnya nyambung. Jadi adik-adik tidak tamat pesantren, kamu dari mana? Yayasan Perguruan Jagakarsa, tapi ilmunya nyambung sampai ke Masjidil Haram. Allahu Akbar. Lebih baik nggak pakai baju Islam tapi isinya santri daripada baju koko isinya setan. Sekarang orang Ustadz menyindir baju koko, mentang-mentang hari ini dikasih batik.
Sudah cocok nggak jadi kepala sekolah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya merasa senang hari ini Bapak Wali Kota turut hadir yang diwakili oleh Bapak Asisten. Bersama kita ada Bapak dan Ibu wali murid, kemudian ada murid-muridnya, ada masyarakat umum. Luar biasa, ternyata melimpah ruah, tenda tidak dapat menampung. Yang kena panas pahalanya lebih besar daripada yang di luar. Maka siapa mau pahalanya besar, keluarlah dari tenda, supaya yang di luar tenda masuk ke dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu spanduknya di belakang. Tabligh Akbar Dr. Andus Haji Agus Salim Utud MSI. Tahu arti MSI? Master segala ilmu. Bersama Kiai Haji Munawir Haris SQ. Tahu arti SQ? Sarjana Al-Quran. Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Tahu LCMA? Lagi cemas menghadapi anak-anak. Judulnya Ilmu dan Astagfirullahaladzim. Ilmu dan akhlak dalam pandangan Al-Quran. Enggak ada gunanya ilmunya banyak kalau enggak ada akhlaknya. IP-nya 4, nilainya 10 semua, tapi enggak pakai jilbab, enggak ada gunanya. Tapi siswa-siswi di sini, cobalah lihat jilbabnya panjang. Ada siswi di sini yang enggak pakai jilbab? Enggak ada. Di luar sana sekolah umum perempuan enggak pakai jilbab. Ada yang pakai jilbab, tapi jilbabnya jilbab pasrah tapi tak rela. Gimana modelnya? Rambut di depan keluar. Ujungnya dikasih warna pirang. Anaknya nanya, Ma, tante itu kok rambutnya pirang? Kena kencing kuda. Ada lagi di luar sana yang pakai jilbab, jilbabnya pakai kain panjang, kainnya panjang 2 meter, kemudian dililitin nih, dililit, sampai lilitan yang terakhir di leher. Namanya jilbab sakaratul maut. Mana lehernya begini. Ada yang jilbabnya bagus, tapi isi kepalanya 0 besar. Ada ilmunya banyak, tapi jilbabnya, akhlaknya, pakaiannya, keluar rumah pakai celana sempit sampai paha itu menjerit, tolong. Daftarkan segera anak-anak Anda ke Yayasan Pendidikan Perguruan Jagakarsa, maka selamat jilbabnya. Laki-laki perempuan tidak boleh bersama. Ada tali merah di antara kita. Di luar sana benang merah, di sini tali merah. Tidak boleh melompat kayu. Tak satu pun berani melompat. Coba lihat. Siapa yang berani melompat ke sana, pakai jilbab. Nah, biasa. Di luar sana, anak laki-laki, anak perempuan, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, kok mati. Tapi di sini, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Maka beban ibu wali murid, beban bapak wali murid, ringan dengan sekolahnya anak di pendidikan ini. Kenapa? Karena guru-gurunya adalah santri-santri yang menerapkan ajaran Islam kepada anak bapak ibu. Ini anak-anak kita ini seperti tanaman yang hijau. Ini tanaman pohon apa? Mangga. Mangga banyak di Jawa Barat. Mangga. Pohon mangga. Ini pohon mangga kita nggak khawatir lagi. Kenapa? Akarnya sudah kuat. Tapi ada pohon yang masih kecil, kita khawatir akarnya dimakan semut. Akarnya putih manis, khawatir dimakan semut. Pucuknya lembut, dimakan ulat, dan ulat menyerang pucuk. Pucuk.
pohon mangga kita tidak khawatir lagi karena imannya sudah kuat. Tapi ini pohon hijau, kita khawatir mereka akan dimakan ulat. Ulat apa yang memakannya? Ulat free sex, free bebas, seks bebas, hidup semaunya saja. Bonceng sana, bonceng sini, masuk angin gembung. Akhirnya bapaknya ngamuk, gak dinikahkan, malu sama tetangga. Nikah akadnya sembunyi-sembunyi, giginya rapat. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar tunai. Rusak masa depan anak-anakku. Kalian perempuan adalah timun, anak-anakku kalian laki-laki adalah duren. Duren ketemu timun, siapa yang rugi? Timun. Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur. Jaga kehormatanmu anak-anakku. Ini aslinya ada tertulis di atas. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Mohon Pak Ustadz kalau salah bahasa Inggris saya tolong luruskan. Karena tadi sudah diberitahu Pak Kepala Sekolah kita bahasa Inggrisnya terbaik di sekolah ini. Do not accept, jangan terima if cell is broken, kalau segelnya rusak. Sedangkan air minum saja tidak boleh diterima kalau segelnya rusak. Apalagi kehormatan kalian sebagai anak-anak perempuan. Jaga kehormatan. Kalau guru kalian melarang, dia bukan benci, tapi karena dia sayang. Apalagi saya sayang sama kalian semua. Jawablah, I love you full, Ustaz. Masya Allah, saya hari ini kok rasanya nggak ceramah. Rasanya ngobrol di tengah keluarga aja. Kalau ceramah nggak gini, ceramah itu harus serius. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi hari ini seperti memang saya rasanya dianggap keluarga oleh Pak Haji Agus. Dianggap keluarga. Kemarin di rumah beliau diberikan makanan, rebus pisang, rebus ubi, rebus segala rebus. Di hotel dikirim ikan, panjangnya saya ukur hampir sejengkal setengah. Nasi minyak, nasi biryani, nasi bukhari. Itu kalau saya habiskan tadi malam langsung gemuk saya. Luar biasa. Sampai ini yang terakhir. Ini pengajian terakhir. Bukan berarti habis ini saya mati, enggak. Ini pengajian terakhir. Selesai dari sini kami langsung menuju Sentul. Pengajian di Masjid Az-Zikra. Adik-adik yang bisa ikut alhamdulillah, yang nggak biasa ikut saksikan acara live di TV One jam 12.30. TV One artinya TV yang kameranya one. Tapi di Yayasan Perguruan Jagakarsa kameranya 4. TV 4. Siji loro telu papat. TV 4. Ini yang kamera, belum lagi yang kamera nggak bertiang. Namanya TTS, kamera tiang siku. Masya Allah, luar biasa. Nanti saya akan pulang ke Riau, saya akan ceritakan aku diundang ke sekolah, ternyata di sana luar biasa, sampai lapangan basket berubah menjadi masjid dan musola. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau diundang ke pesantren, andai diundang oleh Ustadz ke Tebu Ireng, terus terang nggak berani. Kenapa? Karena saya nggak tamat pesantren. Tapi tadi begitu Pak Agus mengatakan, ini bukan pesantren Ustadz. Alhamdulillah. Tapi di pesantren pernah. Saya masuklah ke pesantren karena ingin bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib buka puasa. Kami pun ngantri bawa piring mau buka puasa. Begitu sampai di tempat ngambil nasi, azan isya. Santrinya 1.800 orang. Enggak ada perempuan, cap lonceng semua. Oh, akhirnya saya enggak tahan di pesantren. Lalu kemudian bangun pagi sebelum azan subuh jam 4, kiai sudah datang. Mudabbir, pengurus asrama bawa rotan.
Om, wake up, bangun, bangun. Yang nggak bangun, bangun. Habis itu mandi. Setelah mandi pergi ke masjid, sholat subuh. Banyak yang sujud langsung nggak bangun-bangun lagi. Allahu Akbar. Langsung tertidur. Nggak capek, badan capek, makanannya tahu tempe, kurang gizi, tangan gatal-gatal. Lalu kemudian setelah baca Quran masuk kelas. Nanti sore habis sholat asar olahraga. Habis olahraga bunyi lonceng. Tang 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 tang. Mandi jam 6. Habis itu berangkat ke masjid. Habis sholat maghrib pengumuman. Nama-nama yang berbahasa Indonesia akan disidang di pengadilan bahasa, dipukul pakai batang sapu. Zaman saya dulu belum ada komisi perlindungan anak, maka anak-anak tidak dilindungi. Maka pukul-pukul luar biasa. Dipanggillah. Berikut ini nama-nama yang berbahasa Indonesia, nggak boleh bahasa Indonesia. Dan saya tidak pernah tertangkap. Kenapa? Karena saya diam aja. Saya kalau nggak benar-benar penting saya nggak ngomong, daripada nanti kena bahasa. Lalu kemudian pas mandi sore barulah masuk air sabun ke mata. Lupa gayung. Nggak ingat. Rupanya ada mata-mata yang menulis gayung. Berikut ini nama-nama yang tertulis di kertas ini harap hadir ke pengadilan bahasa. Saya santai aja. Siapa yang nyatat saya? Masa ada mata-mata di kamar mandi? Ternyata dipanggil nama Abdul Somad. Saya pun datang ke pengadilan bahasa. Batang sapu sudah siap. Hal tatakallamta bil lughatil ara Indonesia? Apakah kamu tadi siang ada ngomong bahasa Indonesia? La. Tidak. Anta kazab, kamu pembohong. La. Tidak. Ini kertasnya. Abdul Somad berbahasa Indonesia jam 6:10. Lokasi kamar mandi. Kata yang diucapkan gayung. Ternyata sejak itu saya sulit untuk percaya dengan teman. Ternyata di masa-masa genting teman ini menikung di simpang jalan, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Sejak itu aku tak percaya dengan siapa. Masya Allah. Tapi ternyata masa lalu yang menyakitkan itu menjadi kenangan yang luar biasa hari ini. Dulu yang mukul saya pakai batang sapu saya cari sekarang. Cari dia. Mana dulu yang mukul aku pakai batang sapu? Ustaz mau ngapain? Saya mau terima kasih sama dia. Kalau bukan karena engkau, mungkin aku sudah jadi hantu hari ini. Tapi saya enggak tahan lama-lama ceramah di sana. Kaget saya terkejut. Luar biasa. Ternyata di sekolah ini banyak juga jebakan-jebakan. Nah, di sana akhirnya saya cuman, Ustaz sekolahnya dulu pesantrennya di mana? Saya nggak sebutkan namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Setelah itu saya pindah ke sekolah lain. Habis itu saya pindah. Akhirnya saya nggak mau sekolah. Berhenti saya sekolah. Mak saya nanya, kamu nggak sekolah? Nggak, Mak. Kenapa? Nggak ada gunanya sekolah. Presiden udah ada. Menteri sudah ada. Untuk apa sekolah? Terus kamu mau jadi apa? Aku mau jual ikan asin. Karena waktu itu saya lihat yang paling laku jual ikan asin. Karena punya mobil truk bisa kaya nih kelihatannya jual ikan asin. Akhirnya saya nggak sekolah. Akhirnya ibu saya pusing. Ini gimana anak ini nanti? Akhirnya ada penceramah datang ke kampung. Assalamualaikum warahmatullahi. Penceramah itu pun diundang makan ke rumah. Selesai acara makan, tentu kata pepatah Inggris, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis.
Ustaz, ya, Ustaz punya sekolah kan? Ya. Bisa dong anak saya dimasukkan ke sekolah Ustaz? Ya bisa, tapi langsung kelas 3, nggak bisa. Ini pasti anaknya nakal kan? Kok bisa dia dikeluarkan dari sekolahnya? Ada surat pindahnya? Nggak ada. Berarti pelarian, eksodus. Kami nggak nerima anak nakal. Tolonglah Pak Ustadz, ini anak saya khawatir dia masa depannya hancur, berkeping bagaikan kaca jatuh ke batu. Akhirnya hati Pak Ustadz luluh. Ustadz itu walaupun ceramahnya keras, hatinya lembut. Lalu kemudian kata Ustadz, mana anaknya? Saya mau lihat dulu. Maka saya pun datang, dia lihat diri saya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia pandang lama-lama, ini nampaknya anak masih ada sisa-sisa kebaikan. Ini bisa diselamatkan. Makanya kalau saya ketemu anak yang sekarang bandel, saya nggak heran, karena saya dulu bandel. Maka saya nggak pernah ceramah, adik-adik, kalian harus rajin sekolah, kalian nggak boleh bolos. Nggak pernah, kalau saya dulu bolos. Maka saya lebih mau cerita tentang diri saya saja. Lalu kemudian setelah itu, oke, anak ini kami terima di sekolah kami. Akhirnya 10 bulan setelah itu saya pun tamat sekolah itu. Pelajaran dari sana, jangan mudah memvonis orang. Jangan menjudge orang. Ini anak pasti jadi setan. Belum tentu. Andai pun dia jadi setan, mungkin setan agak baik dikit lah. Doakan dia. Kalau kita benci orang, lalu dia siapa yang akan memperbaiki dia? Bapak ibu guru, orang tua memperbaiki. Maka kemudian selesai tamat sekolah, saya pun ikut tes. Republik Indonesia mendapat jatah 100 orang berangkat ke Kairo, Mesir. Saya orangnya penasaran, saya cari informasi, akhirnya dapat info tes ke Mesir yang akan berangkat ke Kairo sebanyak 100 orang. Seluruh Indonesia ikut tes. Cuman zaman saya dulu nggak terlalu banyak saingan, karena waktu itu belum ada www.google.com. Belum ada. Tahun 1998 saya pun ikut tes ke Mesir. Tes hari pertama Pancasila. Oh, saya hafal Pancasila. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan dan adil beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, agak panjang dikit. Nah, selesai. P4, cincailah P4. Nah, selesai. Tes hari kedua, bahasa Arab, 100 soal. Pusing kepala saya. Arab gundul. Arab gondrong aja kita payah baca. Arab gundul. Kalau Pak Kiai dari Tebu Ireng biasa, mereka baca kitab kuning. Saya nggak pernah baca. Saya baca sama udah. Habis itu tes Quran hari ketiga. Menyesal, andailah saya dulu kenal dengan Pak Haji Agus, kenal dengan Kiai Haji Dr. Andus Kiai Haji Munawir Haris, tentu saya pandai ngaji. Hari itu modal pas-pasan. Guru besar dari Al-Azhar, jubahnya 2 lapis. Jubah dalam warna putih, jubah luar warna hitam, pakai sorban besar seperti ban Vespa. Pakai jambang, hidungnya mancung. Dia duduk di kursi. Dia duduk, saya berdiri. Ijlis, sit down please. Mas Muka, what is your name? Dia tanya, nama kamu siapa? Saya kalau tanya nama pede, karena nama saya kan ada dalam Quran. Abdus Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Siapa nama kamu? Abdus Somad. Kam hafizna minal Quran? Hafal Quran berapa juz? Saya diam aja. Malah istamir, sambung bacaan saya. Ya. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Saya sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين
Kebetulan ayat itu selalu saya bawa sholat maghrib. Saya tinggal di asrama. Di samping asrama itu ada musola. Saya selalu imam di situ. Teman-teman saya kalau jadi imam ayatnya kul huwallah, kul ya ayyuhal kafirun. Kalau saya enggak, saya cari ayat-ayat lain. Kenapa? Karena banyak anak-anak gadis sholat di situ. Innallaha la yastahi an yadriba. Mereka beringat, siapa itu? Itu yang ayatnya mantap itu. Kebetulan saya hafal ayat itu, seolah-olah Syekh itu tahu bahwa saya tahu hafalnya cuma itu. Itulah mukjizatnya doa. Memang malam itu saya berdoa luar biasa. Ya Allah, aku besok mau ikut tes ke Mesir. Ya Allah, tolonglah. Rupanya Allah kabulkan. Setelah sebulan keluar 100 anak Indonesia yang lulus berangkat ke Kairo. Saya bacalah dari nama pertama sampai baca sampai enggak ada nama saya. Stres saya dah. Mana nih? Akhirnya saya buka lagi, saya baca pelan-pelan saya baca. Ternyata karena grogi nggak kelihatan, ada di bawah Abdul Somad. Seluruh yang lulus harap datang ke Jakarta karena akan pelatihan bahasa Arab di Jurang Mangu Timur, Yayasan Hadikotun Najah. Maka saya di sana 2 bulan, bulan Juli, bulan Agustus, selama 2 bulan. Selama 2 bulan itu bahasa Arab sampai tanggal 5 September kami pun berangkat menuju Yordania dengan pesawat Royal Jordan Airways. Sampai di Yordania kami pun turun transit di hotel 6 jam di hotel. Masya Allah, tidur di hotel, hidupkan keran air, mandi, salah pencet, air panas. Habis mandi, sarapan pagi, kawan-kawan saya di depan ngantri, saya di belakang. Saya lihat mereka ngambil roti, lalu ada putih, nggak tahu apa namanya, mereka tumpahkan. Lalu kemudian ada hijau-hijau seperti terung, mereka ambil banyak-banyak. Saya nggak berani ngambil. Iya kalau enak, kalau enggak. Pas setelah makan saya lihat semuanya masuk tong sampah. Ternyata yang putih itu keju cair, baunya bau amis. Yang hijau-hijau itu buah zaitun, pahitnya minta ampun. Saya nggak ngambil, saya ambil roti panjang. Saya ambil susu hangat, saya celupin, saya makan. Teman-teman saya ngelihat saya, iya juga ya. Yang bisa bertahan hidup adalah orang yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Maka belilah buku judulnya How to Survive. Jangan terlalu berharap pada keinginan. Saya harus makan lontong sayur. Ya nggak ketemu. Di Yordania nyari nasi uduk. Nggak ada. Ayam penyet, ayam hidup ada. Akhirnya setelah sarapan, transit 6 jam, kami pun kembali. Ayo menuju airport. Kami pun berangkat pakai jaket, pakai jas, pakai dasi, jaket panjang, pakai topi, kacamata hitam. Masya Allah, seperti ya film-film mafia itulah. Berangkat menuju Kairo. Sampai di airport Kairo, turun dari pesawat, ternyata musim panas. Keringatan. Akhirnya buka jaket, buka jas, buka dasi. Panas. Sampai di Kairo tertulis Udkhulu Misra insyaallah aminin. Masuklah kamu ke Mesir, maka kamu akan aman, selamat dan sentosa. Dibawa jalan melihat piramid. Masya Allah, pertama kali melihat piramid. Wow, amazing. The 7 miracles of the world. 7 keajaiban dunia. Nampak piramid, batu batanya segede ini, besar batunya, saya ukur. Pintu masuk piramid ternyata harus nunduk. Hebatnya Fir'aun, semua orang yang mau masuk ke kubur Fir'aun harus nunduk sama Fir'aun. Adik-adik, kalau mau semua tamu nunduk, buat rumah pintunya 1 meter.
mau nunduk. Terus gimana caranya? Nungging aja belakang. Mau kita nunduk. Masa kita nunduk sama Fir'aun? Aku punya kepribadian, aku hamba Allah, gak mau tunduk sama Fir'aun. Jangan mau dibohongi sama Fir'aun. Hebat bangunan itu. Lalu kemudian kami pergi ke Sungai Nil, melihat Sungai Nil, Masya Allah. Disinilah dulu Nabi Musa dihanyutkan. Indah betul kota Kairo. Selesai itu kami pun pulang ke asrama, pulang ke penginapan. Besoknya masuk kelas melihat tuan-tuan syekh. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhihi al-munasabah as-sa'idah natakallamu an qadaya Palestiniyah fa inna juyush al-Israil lan tatahaqqaq amalat as-salam fi al-Sharq al-Awsat illa bil sahab al-Israiliyyin min al-aradi al-muqaddasah. Ini orang ngomong apa? Kok kayak kumur-kumur aja? Yang bisa saya pahami cuma satu. Assalamualaikum sama alhamdulillah. Habis itu orang kacau nih, kacau. Ngomongnya Arab, diktatnya bahasa Arab, lingkungannya Arab, mau pulang kampung mana? Dulu waktu mau berangkat sudah kenduri, sudah motong kambing. Masa pulang kampung stres saya. Saya datang ke kakak kelas saya, namanya Ustadz Fauzun Jamal. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Aku stres bang, sudah kulihat tanda-tandanya. Abang dulu tamat mana? Aku tamat Gontor. Bahasa Inggris mantap, bahasa Arab oke. Kamu tamat mana? Aku tamat madrasah. Itulah dulu main-main kuliah, main sekolah kan. Sekarang rasakan. Mau terjun ke Sungai Nil takut mati. Mau balik kampung malu. Dilema. Galau belum ada waktu itu. Jadi gimana nih bang? Aku takut bukan main. Kalau kau masih ada rasa takut dalam hatimu, maka kau pegang takut itu. Yang paling kita khawatirkan adalah kalau tidak ada rasa takut dalam hati. Ada rasa takut dalam hatimu? Jagalah. Jaga rasa takut itu. Takut gagal, takut nggak kuliah, takut sukses, takut nggak sukses, takut mati, takut nggak durhaka. Maka itu akan membuat engkau menjadi orang yang berhasil. Akhirnya saya jaga itu rasa takut. Saya selesaikan S1 saya di Al-Azhar. Masuk September 1998. Selesai kuliah bulan Juli 2002. 3 tahun 10 bulan selesai S1 saya. Pulang. Mana tepuk tangannya? Orang hampir terjun ke Sungai Nil, tepuk tangan pun tak mau. Bercanda aja, jangan. Ini Ustadz gila tepuk tangan. Dah, selesai S1 saya pulang. Itulah dapat titel Abdul Somad LC. Pulang bawa titel S1, LC artinya lagi cemas. Pak kemana? Oh, akhirnya saya pergi ke Malaysia. S2 saya di Malaysia, 2 semester. Nggak selesai. Habis itu saya seorang pemburu beasiswa. www.google.com. Beasiswa. Akhirnya dapat berita. Ada satu negara kecil jauh di sana menyediakan beasiswa 15 orang untuk anak Indonesia. Ini gua banget nih. Akhirnya saya pun masukkan pas foto, fotokopi paspor, ijazah, transkrip nilai. Kirim. Your letter has been seen. Sudah terkirim. Akhirnya saya nunggu. Selama nunggu itu doanya makbul. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Aku pengen S2 ke sana ya Allah. Kalau nggak dapat kacau nih, kacau nih. Akhirnya datang email. Anda diterima di sebuah negara. Apa negaranya? Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Bahasa Arabnya. Kebetulan anak Pak Kepala Sekolah kita sedang S2 di sana. Nama ibu kotanya Casablanca. Kaza artinya rumah, Blanca artinya putih. Casablanca, rumah putih. Bahasa Arabnya Darul Bayda. Nama negaranya Kingdom of Morocco. Saya S2 di Maroko. Makanya jamaah banyak nanya, Ustaz S2 di mana? Di Maroko. Dekat dari Merauke.
orang nggak ngerti geografi. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Sana kuliah. Saya ulang sekali lagi. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Nyebrang Samudra Atlantik 30 menit naik speed, ongkos 30 euro sampai ke Algeciras, Spanyol. Ustadz ngapain kuliah jauh-jauh? Gratis. Musim haji pergi ke Makkah, sampai di Makkah ibadah haji sambil kerja. Datang orang-orang sombong dari Indonesia. Sini. Sudah lama jadi TKI. Pak, Bapak tahu nggak Pak? TKI itu pejuang devisa negara loh. Bapak jangan sepelekan TKI. Alah banyak kan cerita kau. Astagfirullah Bapak. Kau TKI kan? Saya mahasiswa Pak. Di mana? Di Maroko. Di mana Maroko itu? Ini orang duit banyak tapi goblok. Sombong ya minta ampun. Maroko di sana, nggak perlu saya jelaskan. Saya jelaskan pun Bapak nggak nangkap. IQ jongkok. Di sana. S2 di sana ya? Iya. Asal dari mana? Dari Riau. Emangnya di Riau nggak ada S2? Banyak. Kenapa kamu pergi ke Maroko? Di sana S2 ada, di Jakarta ada, 1 semester 7 juta, sidang terbuka 10, sidang tertutup 15, buka tutup 25. Saya pilih yang gratis. Siapa yang nggak selesai 2 tahun, teken kontrak 24 bulan, beasiswa putus, diusir dari asrama, out. Saya selesaikan S2 saya 1 tahun 10 bulan selesai. Untung tepuk tangan. Kalau enggak saya suruh. Kalau enggak mau tepuk tangan saya merajuk, saya pulang. Lalu kemudian selesai itu saya tulis tesis saya 300 halaman berbahasa Arab, disidangkan 3 profesor, semuanya orang Arab. Waktu di meja itu cuma saya yang pesek. Yang lain mancung-mancung semua. 300 halaman masih ada di rumah yang mau lihat. Judulnya Rijalul Muwatta' wa Sahihain alladzina dha'afahu an-Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasa. Jadi lalu kemudian saya pun pulang. Itulah MA, LC di Mesir, MA di Maroko. Pulang membawa 2 ijazah, LC, MA, lagi cemas menghadapi anak gadis. Nah, saya pun mengajarlah di universitas swasta. Dosen artinya gajinya 2 sen. Wajar. Masih lajang, belum menikah. Wow, kalau saya yang masuk, mahasiswi-mahasiswi pokoknya banyak yang entahlah. Masuk saya ngajar. Saya kalau ngajar nggak seperti ini, pakai kemeja, nggak pakai peci, bajunya digulung, seperti mahasiswa semester 7 lah. Insyaallah. Lalu kemudian saya dapat info, ada tes PNS dosen. Wah, ini kesempatan. Pokoknya saya suka betul tes. Ikut tes dosen 30 orang. Saya pun ikutlah tes dosen sebanyak 30 orang. Tes pertama, seleksi berkas. Pak, saya cocok nggak jadi dosen? Kata dia, Mbak, kalau kamu mau ikut tes dosen harus S2. Dia nggak yakin saya S2. Saya buka tas saya tunjukkan ijazah saya. Nih ijazah S2. Dia buka, dia lihat satu-satu. Apa ini? Karena isinya tulis Arab semua. Akhirnya setelah dia baca, dia lihatkan ke atasannya, diterima. Ada satu lagi Pak, belum. Apa? Surat keterangan sehat. Dia sangka saya sakit. Enak aja. Saya pergi ke puskesmas. Saya mengurus surat sehat. Untuk apa? Mau tes dosen. Ya, sebentar ya. Keluarlah perawat dari dalam. Anak gadis. Dia bawa balon kecil warna hitam. Sebentar ya Pak. Sebentar ya. Dia pasang sini.
Ini periksa apa nih? Periksa jantung. Jantung saya berdebar keras. Akhirnya dia periksa-periksa, bapak darahnya normal, jantungnya normal, sehat, surat sehat. Dah, saya mau cepat-cepat pulang ke kampus, mau saya tarik itu surat sehat, dia tarik juga. Saya narik, dia tarik. Ternyata bayar dulu. Di Mesir yang namanya surat sehat gratis. Ternyata di negeri ini gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman, tapi surat sehat bayar. Wah, akhirnya saya ambil duit 25.000. Nah, dah, ini surat sehat saya. Bapak memang sehat, tapi ada satu lagi yang belum. Apa lagi? Surat keterangan berkelakuan baik. Ya Allah, ya Rabbi, masa sesoleh ini teroris? Ada tampang-tampang teroris? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia bilang saya ekstrim. Siapa bilang Soman ekstrim? Soman itu es krim, bukan ekstrim, lembut dan manis. Akhirnya saya pergi ke kantor polisi. Pak polisi, masa saya ini ada? Coba buatkan. Akhirnya keluarlah surat bahwa Abdul Somad tidak pernah terlibat G30 SPKI dan dia tidak teroris dan dia benar-benar pelajar S2 dari Maroko. Dicap. Akhirnya saya pun ikut tes. Gimana Pak? Saya sudah lulus. Lulus. Alhamdulillah. Jangan senang dulu. Baru lulus tes seleksi berkas. Apa tes lagi? Tes 200 soal. Banyak betul. Berapa lama? 2 jam. 60 menit tambah 60, 120. Soalnya 200. Berarti satu soal nggak sampai 1 menit. Saya pun masuk ke ruangan. 50 soal bahasa Arab. Nah, selesailah. 50 soal bahasa Inggris. Selesai. 100 soal tes potensi akademik. Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tini menjaga di waktu pagi karena dia kuliah di waktu sore. Tono bekerja di waktu sore maka dia menjaga di waktu malam. Tini dan Tony tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa bekerja sama? Kita belajar jauh-jauh. Di Maroko 2 tahun, di Mesir 4 tahun. Pulang pertanyaannya Tono, Tini, dan Tony. Apa ini soal nggak berkualitas? Karena sulit saya lewatkan, saya jawab yang mudah. Yang sulit saya lewati, yang mudah saya jawab. Waktu masih ada, yang sulit-sulit saya jawab. Akhirnya semua selesai, saya pun keluar. Teman-teman saya semuanya begitu. Saya tanya, ente kenapa? Aku nggak bisa jawab semua. Kenapa? Waktuku habis. Siapa yang menghabiskan? Tono, Tini, dan Tony. Apa waktu ente habis oleh Tini, Tono, dan Tony? Akhirnya keluar pengumuman. Yang lulus tes seleksi 200 soal Abdul Somad. Lulus saya. Saya tanya, gimana Pak? Saya sudah bisa jadi dosen. Masih ada tes lagi Abdul Somad. Tes apa? Tes mengajar. Karena banyak orang berilmu, nulis hebat, tapi nyampaikan di depan orang banyak nggak bisa. Ketika disuruh ngomong depan orang banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dosen harus bisa ngomong di depan orang banyak. Maka dibuatlah lokal jebakan. Di dalam ada 20 orang, ada tim pengawas, ada tim penilai, ada tim pemantau. Saya pun masuk ke dalam. Dia kira saya takut dengan 20 orang. Saya kan biasa khutbah Jumat. Saya masuk ke dalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya mahasiswa-mahasiswi sekalian? Sehat semuanya? Sehat. Pagi ini saya akan menjelaskan hadis karena kebetulan saya adalah dosen hadis. Hadis itu adalah ma'udhifa in Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuliqatin min ba'di wafatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Kira-kira paham semua? Ada satu mahasiswi, saya yakin ini sudah disetting. Ada satu mahasiswi kayaknya dia mau buat saya grogi. Dia melihat saya. Lihat saya pura-pura nggak ngeliat aja. Tapi pas saya lihat lagi dia ngeliat tuh. Akhirnya saya gini kan. Nah, selesai. Tet, waktu habis. Saya keluar. Pengumuman yang lulus tes mengajar Abdul Somad.
Lulus saya. Tes lagi, ternyata tesnya nggak habis-habis. Hidup ini penuh dengan tes. Tes. Berani hidup, berani tes. Takut tes, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Habis itu tes lagi. Ini tes apa? Ini tes yang terberat Abdul Somad. Apa namanya? Berjumpa dengan guru besar, profesor. Gimana bentuk guru besar itu? Ternyata guru besar itu sama kayak guru kita, guru. Cuman besar dia memang. Besar. Besok datang jam 7.30. Jam 7.30 dia suruh datang, jam 7 saya sudah di lokasi. Saya orangnya on time. Jam 7 saya sudah di lokasi, naik di lantai 5, saya lihat dinding-dinding. Visi misi. Moto belajar dia perjasa. Ilmu didapat, iman melekat, bermanfaat di masyarakat, selamat dunia dan di akhirat. Nah, selesai itu langsung dipanggil. Peserta nomor 003 diharap maju dan masuk ke dalam ruangan. Saya pun masuklah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Kamu mau jadi dosennya? Iya Pak. Apa visi misi Anda? Bila saya lulus nanti saya akan mendidik masyarakat Riau, akan menjadi masyarakat religius, menjadi tuan Melayu yang religius dunia akhirat dan selamat, akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 2020 menjadi tuan rumah bangsa Melayu yang religius dan agamis. Padahal itu baru saya baca jam 7 tadi. Ada tertulis di dinding, visi misi pendidikan Universitas Islam Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dia sangka saya sudah hafal lama. Itulah gunanya kalau kita sampai ke tempat baca dulu. Tadi kan saya baca dulu. Mesti baca grade 9A. Khairu jalisin fiz zamani kitabun. Teman terbaik adalah membaca buku. Makanya banyak yang bawa buku kan? Tuh. Tadi dia baca, sekarang kepanasan baru gimana? Nah, habis itu dia tanya, kalau nanti Anda lulus jadi dosen, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan menulis buku Pak. Serius menulis buku? Serius Pak. Jangan ada dusta di antara kita. Oke. Dan saya buktikan, saya tidak bohong. Setelah lulus saya menulis buku. Buku saya bisa adik-adik download di internet. Buka Play Store. Setelah itu tulis Abdul Somad LCMA. Enter. Download buku saya gratis. Dalam bentuk PDF. Wah. Ustadz, ya. Katanya Ustadz punya buku gratis download ya? Iya, saya sudah download setengah jam kok nggak dapat Pak Ustadz. Paket nggak ada. Belilah 2 giga. Nah, habis itu saya pun keluar. Berikutnya masuk ke ruang satu lagi. Saya pun masuk. Ini orangnya aneh. Saya masuk dia diam aja. Pakai kacamata. Kacamatanya turun ke bawah. Dia ngeliat dari balik kacamata. Dalam hati saya kaca ada kok nggak dipakai ya. Cuman saya takut ngomong nanti gara-gara itu nggak lulus kan. Coba Anda putar ke kanan. Saya putar ke kanan. Putar ke kiri. Saya putar ke kiri. Ternyata Anda tidak cacat. Ternyata dia sedang tes kesamaptaan fisik. Maka adik jaga fisiknya. Kecuali bawaan dari lahir. Itu takdir Allah. Jangan sampai rusak. Anda merokok? Tidak Pak. Serius nggak merokok? Tidak. Kenapa bibir Anda hitam? Ya saya hitam ya bibirnya hitam. Masa orang hitam bibirnya putih? Kenapa ada-ada? Hitam bibirnya. Nah silakan dulu. Akhirnya dia nanya-nanya. Anda dari mana? Dari Maroko Pak. Oh Maroko. Berapa lama di sana? 2 tahun Pak. Sebelumnya di mana? Di Mesir Pak. Oh. Dah selesai itu keluar. Wah, ini yang terakhir. Katanya yang terakhir ini killer. Kill membunuh. Killer pembunuh. Wow. Bagaimana kalau saya ditembaknya nanti di dalam? Oh, akhirnya saya masuk ke dalam, dia tanya. Anda mau jadi dosen? Iya Pak. Sudah lama ngajar? Baru 2 bulan. 2 bulan mau jadi dosen? Dia jatuhkan mental kita. Tapi saya tak jatuh. Dosen apa? Dosen hadis Pak. Hadis itu apa? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'itsatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Saya diam, dia pun diam. Suasana sepi.
Mata saya menerawang ke atas. Dia nggak nanya. Kalau kan dia nanya, kan ketahuan dia nggak tahu. Berapa pembagian hadis? Kalau hadis itu menurut periwayatnya Pak, ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau periwayatnya banyak namanya mutawatir. Kalau periwayatnya satu orang namanya gharib. Kalau dua orang namanya aziz. Kalau tiga orang namanya masyhur. Kalau dilihat dari sampainya sanad, kalau sanadnya sampai ke Nabi namanya marfu, sampai ke sahabat namanya mauquf, sampai ke tabi'in namanya maqtu'. Kalau hadis itu dilihat dari kualitasnya ada 4 Pak. Kalau hadisnya tinggi namanya sahih, di bawah sahih namanya hasan, di bawah hasan namanya dhaif, di bawah dhaif namanya maudhu'. Dah. Apa itu hadis mutawatir? Marahu jam'un an jam'in yastahibu tawatu'uhu 'alal kadhib. Yalah, keluarlah. Dah, selesai. Tes sudah selesai. Tunggu pengumuman final 1 bulan. Disinilah kecerdasan tumpul, karena bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah kepada Dia yang doanya tidak pernah ditolak Allah. Siapa dia? Perutnya pernah kita tumpang 9 bulan 10 hari. Meregang nyawa dia melahirkan kita. Ibu, doa setelah Allah adalah ibu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ummuka, ibumu. Mak, hari ini aku datang sebagai seorang anak yang dulu kau lahirkan, yang dulu kau susukan, mengalir darahmu dalam darahku. Aku mohon cuma satu, doakan aku lulus. Kata mak saya, kau insya Allah lulus. Kalau kau tak lulus jangan sedih, karena rezeki dibuka Allah dari pintu yang lain. Setiap malam aku tahajud mendoakan kau supaya sehat dan kau lulus. Ditakdirkan Allah 2008 saya mengajar, sampailah tahun ini, tahun depan 10 tahun.